Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibn Athaillah Sekandari qala sallallahu sirrahu bisanadina ilai idza aradta an yaftah laka, apabila engkau ingin agar pintu roja, pintu harapan, pintu rahmat dibukakan bagimu, fashhad ma minhu ilaik, maka perhatikanlah dengan baik-baik apa saja yang telah dia berikan kepadamu. Coba ingat-ingat dari pagi tadi bangun, yang Allah kasih ke kita banyak gak? Nafas, ada temannya yang bangun tidur mati itu gak? Ada. Itu senior saya baru meninggal kemarin. Ya, stroke ringan, tiba-tiba setelah seminggu atau 2 minggu gak bangun-bangun. Tidur gak bangun, gimana? Kaget gak tuh? Tidur gak bangun-bangun, Bu. Ayo, berarti nikmat apa yang paling besar ini? Nikmat hayat namanya. Bukan hayati lelah, Bang. Itu beda gitu. Nikmat hayat, nikmat hidup, ini mahal sekali. Gimana? Tadi bangun tidur kita masih nyaksiin anak, pasangan, bisa makan, sarapan. Ibu ini masih enak, sarapan masih nyaman gak? Salah satu nikmat yang sudah mulai hilang pada saya, nikmat sarapan. Situ susah sarapan. Akhirnya nyari-nyari apa, madu lah, apalah. Bukan madu yang itu, ya. Jangan salah paham. Jadi salah satu nikmat yang hilang pada saya nggak bisa menikmati nasi. Nasi kalau nggak diolah itu susah saya makan. Nasi putih itu loh. Jadi kalau makan nasi putih di rumah makan Padang, itu saya lihat kalau ada rendangnya, itu kuahnya campurin dulu, baru jadi bisa makan gitu. Kalau ibu kan masih enak-enak aja, tuh nikmati Bu, ya, nikmati. Tapi Allah kasih saya nikmat yang lain gitu. Saya dapat makanan rohani yang lain, yang itu membuat kadang-kadang saya lupa kepada makan kadang. Ya. Badan masih ini aja, masih lumayan, nggak kurus-kurus. Jika engkau ingin dibukakan bab rahmat, bab raja, harapan bahwa Allah itu baik kok kepadamu, maka ingat-ingatlah apa yang Allah berikan kepadamu. Ini adalah risalah yang dulu pernah diturunkan ke Bani Israel dan mereka meninggalkannya. Kalau kita mengulanginya kembali, kita lebih jelek dari Bani Israel. Masih ingat Bani Israel? Allah tegur, ya Bani Israel, la, ya wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'am alaik. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang dulu aku pernah berikan kepada kalian. Diberikan maidah, diberikan manna wa salwa, diberikan itu laut membelah. Mereka nggak mau ingat. Jadi orang yang terlalu dimanjakan, sedikit saja kemanjaan itu dikurangi, dia merasa nikmat berkurang. Maka anak-anak jangan terlalu dimanjain. Ini teorinya mudah nih, cobain aja sendiri kalau bisa, ya. Gampang ngomongnya Bu. Makanya sesekali ibu-ibu ini harus tega, Bu, sama anak-anak. Itu kita support, ya. Maka kalau bapak-bapak ngelihat ibu-ibu agak strike, nggak boleh, cukup. Itu nggak boleh kemudian dibela, kecuali ada kelebihan. Terlalu tega tuh baru tuh. Kalau ketegaan baru suami turun tangannya. Hal-hal yang kecil-kecil aja, mau jajan mulu gitu. Nah, nggak selalu kemudian kita kasih. Kalau laki-laki kayak kami ini kan easy going. Mau, ayo. Harus diingetin juga cowok-cowok sini, ya. Bapak-bapak ini harus diingetin juga, Bu. Kadang-kadang los. Akhirnya terlalu memanjakan. Dan itu berbahaya. Karena anak-anak yang suka dimanjain, jika pemberian dikurangi sedikit, dia kemudian akan berontak. Dia anggap orang tuanya jahat, pelit. Padahal orang tuanya sudah sangat baik. Anak kecil yang dididik mandiri, semuanya, dia dikasih sedikit saja, bagi dia sudah sangat besar. Maka orang-orang yang dari kecilnya dididik hidup bersahaja, diberi sedikit saja dia bersyukurnya luar biasa. Ya,
Jadi anak-anak kita mulai kita latih, tapi jangan tega banget ya. Ya maju mundur lah ya. Wa idza aradta, jika engkau ingin dibukakan bagimu babal khauf, pintu rasa takut, pintu ketegangan menghadapi Allah, fashhad ma minka ilaih, maka perhatikanlah apa yang telah engkau persembahkan atas namanya untuknya. Betulkah sholatmu khusyuk kepadanya? Benarkah sujudmu tulus kepadanya? Benarkah sedekahmu ikhlas karenanya? Benarkah engkau mengabdi betul-betul ingin mendapatkan ridhonya? Nah ini teguran dari Ibnu Athaillah Sikandari. Ini kita nggak kepikiran selama ini, ternyata beliau sudah tulis. Ya, karena ilmu ini milik Allah, jangan diklaim milik kita. Ini saya menjelaskan, ini bukan saya hebat menjelaskan, bukan. Tapi memang karena beliau yang luar biasa menjelaskan. Tapi beliau sendiri mengatakan ini bukan dariku, tapi ini ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah wahyu berhenti, wahyu syariat, maka ada wahyu ilham yang berlanjut. Karena wahyu itu artinya bisikan. Lebah-lebah dapat wahyu. Wa auhayna ilan nahl, naml, semut, semuanya dapat wahyu. Tapi mereka bukan nabi. Setan juga mewahyukan bisikannya ya, jadi setan dan Al-Quran juga mewahyukan. Masa Allah berhenti mewahyukan kekasih-kekasihnya? Enggak. Tapi disebut wahyu ilhami. Bukan wahyu tasyri'i, bukan wahyu syariat, bukan wahyu risalah kerasulan, tapi wahyu kewalian. Wahyu-wahyu itu masih turun sampai sekarang, penanda seseorang itu wali. Jadi wali-wali Allah sampai sekarang masih dapat bisikan. Saya, karena istilah wahyu agak berbahaya, kita menggunakan istilah ilham aja dan dihilangkan istilah wahyunya, supaya nggak salah faham ya. Nanti ada orang salah faham, dikira Ar-Razi dapat wahyu jadi Nabi ke-26. Kan gawat bu, Nabinya tinggalnya di Depok. Ya, kan kacau tundar. Kalau kita ingat-ingat nih, ibu sudah haji umroh sebagian, itu umrohnya terima gak sih? Kayaknya gak terima deh ya, matanya jelalatan gitu kalau ke sana ngeliat orang Arab brewok-brewok. Ya, sama yang cowok-cowok ngeliat cewek Turki, cewek-cewek Iran, cewek-cewek India, kan yang Turki tuh Masya Allah wajahnya putih-putih ya, kayak cat tembok. Ya kalau di Indonesia kan seputih-putihnya ibu ya segitu aja, putih-putih itu begitu doang ya, putih-putih apa tuh namanya? Hah? Putih apa namanya? Ya, putih sawo matang. Kamu putih ya, ternyata pas lihat bukan putih, tetap sawo matang cuma agak terang dikit gitu. Sholat, emang kita tulus sholat? Ibu sedekah pasti terbersit supaya nanti dapat balasan 700 nih, 10 nih ya kan, terbersit. Adakah kita yang memberi tapi tidak kemudian ya Allah ini milikmu, aku ingin berbagi, terima kasih ya Allah telah menjadikan aku hamba yang engkau ikut sertakan dalam nama Ar-Razzaq. Jadi siapa yang suka memberi hadiah, memberi sedekah, Allah sedang menyertakan dia dalam nama Ar-Razzaq. Itulah wali Allah. Tapi kalau dia bersedekah karena pengen dapat balasan 10, 100, 700, 1000, dia bukan wali Allah, dia baru zuhad. Dia baru orang zuhud, belum arif. Yang wali itu arifina billah, yang kenal kepada Allah SWT. Kalau yang zuhad ini boleh disebut wali am, wali umum, belum wali khusus. Wali itu dia punya rahasia, punya cinta dalam dirinya kepada Allah, dan gak mungkin dia berbuat karena ada sesuatu ya. Ibu itu melayani suami, ngurus anak, itu karena penuh cinta, bukan karena pengen nanti gede biar mereka ngerawat kita. Kalau itu berarti gak tulus. Cukup katakan aku membesarkan kamu karena Allah menitipkan kamu, selesai.
Siapa yang ngerawat aku masa tua? Allah yang jaga. Jadi jangan pernah membersihkan dalam diri, meniatkan dalam jiwa, saya merawat anak, ngurusin suami untuk masa tua. No, ya. Gak usah. Itu konyol, ya. Udah banyak yang kecewa. Apalagi kalau anaknya nikahnya kita buat rumah, kita berharap nanti anak-anak kita nyaman. Dan ibu coba lihat orang-orang yang rumahnya gede itu sepi di masa tua. Ya, benar nggak? Kayak gitu nggak dikasih aja kan? Kasih aja ke kita ya, Bu ya. Baik, ya kita taruh santri di situ, ngaji di situ, gaya kayak bisa aja ya. Baik Bapak Ibu, terutama ini kita namanya apa? Majelis Taklimnya udah ada namanya kan dulu? Hah? Dulu udah namanya kan? Aduh, jangan Bu, itu fitnah Bu. Namanya Hashim aja dah, Hashimiyah. Majelis Hashimiyah. Tapi nggak boleh kata dia. Ya udah, ibu kasih nama. Lah, Hashimiyah itu orang-orang yang tergabung dalam gerakan Ribat Nauraniyah Hashimiyah, dan banyak orang yang itu samping ibu salah satunya. Ya. Ini juga ya Sidi Musa. Ya nanti kalau kita kosong saya mampir gitu. Tenang aja Bu, kita nggak kabur kemana-mana. Doain aja umur saya panjang, sehat, dalam taat, dalam berjuang. Karena saya bukan berarti perjalanan saya mulus. Musuh saya banyak, tapi teman juga alhamdulillah tak terhingga. Ya. Teman banyak, musuh juga banyak. Ya. Musuh ini musuh pemikiran. Mereka yang menyesat-nyesatkan, ngancem-ngancem udah banyak. Ya. Mohon doa selalu ya. Semoga majelis ini Allah kekalkan dalam hati kita minimal ya. Semoga semuanya betah. Siapapun yang ngajar, ibu tulus nggak sih? Yang ngajar Sidi Musa kan murid saya, ya. Yang ngajar istri saya murid saya juga Bu. Duluan dia jadi murid saya. Ya. Bisa sama ya, sumbernya sama, pasti yang disampaikan nggak jauh beda. Tapi mereka punya kelebihan yang Allah saya nggak punya. Nah, ambil tuh kelebihannya. Gitu. Saya nggak sempurna Bu. Dengan ada-adanya mereka kita jadi sempurna. Gitu ya. Ini lama di Yaman Bu. Lama di Yaman, di Ahqaf. Yang itu lama di Ciputat. Jangan kemudian nyusut, berarti ibu nggak tulus. Ya. Jadi mereka ngajar, berarti itu sisi lain yang melengkapi kekurangan saya. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.